Menurut PSAK atau IAI 2015-9-12, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca pada pengukuran aset dan liabilitas. Lalu, apa itu ekuitas? Ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Modal adalah salah satu unsur pembentuk ekuitas. Jadi, ekuitas sama dengan modal. Modal dari segi perusahaan adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi kewajiban. Di dalam suatu perusahaan perorangan, modal terdiri atas modal pemilik tunggal. Di dalam suatu firma atau partnership, modal terdiri atas lebih dari satu partner. Dalam badan hukum yang terbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali pada saat seseorang anggota mengundurkan diri. Selanjutnya, dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, permodalannya terdiri atas beberapa unsur, seperti yang pertama, modal menurut akta pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman. Yang pertama, modal dasar atau authorized capital. Yang kedua, modal ditempatkan atau issue capital. Yang terakhir, modal disetor atau pay up or pay in capital. Yang kedua, treasury stock. Yang ketiga, premium equio atau discounted equio dari penjualan saham, baik saham biasa common stock maupun saham preferred stock. Yang keempat, selisih kurs atas modal disetor. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Yang keenam, retained earnings atau saldo laba. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memeriksa ekuitas. 1. Apabila akta pendirian suatu PT belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru Nomor 1 Tahun 1995 berlaku tanggal 7 Maret 1996, maka transaksi hukum perusahaan atau perjanjian belum dianggap sah. 2. Modal disetor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Jika modal disetor melebihi modal dasar, maka harus dilakukan akta pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Keuangan. 3. Modal yang tercantum di laporan posisi keuangan adalah modal disetor. 4. Tujuan pembelian kembali saham. 1. Untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan. 2. Untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajemen treasury stock namun tidak berhak atas pembagian dividen. 5. Jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal disetor, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Dan jika akumulasi kerugian mencapai 75%, maka perusahaan tersebut harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, hal ini mempengaruhi opini yang diberikan KAP terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, menurut SAK, aset tetap harus dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan harga perolehannya. 7. Adjustment ke retained earnings atau defisit hanya diperbolehkan jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material atau besar dan menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari STP atau SKP walaupun jumlahnya kecil. 8.
Setoran saham dalam bentuk inbring harus menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek. Yang kesembilan, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak, kecuali jika perusahaan banyak membuat koreksi retained earnings, sehingga auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara rinci, dan apabila perusahaan tersebut dalam proses go public. Tujuan pemeriksaan ekuitas. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. 2. Untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. 3. Untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas atau misalkan dari Kemhumkam, BPKM, BKPMD, Bapepam LK, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. 4. Untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang atau direksi Dewan Komisaris, RUPS maupun dari instansi pemerintah. 5. Untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss didukung oleh bukti yang sah. 6. Untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Audit prosedur yang disarankan. 1. Mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas permodalan dari transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen serta sertifikat saham. Yang kedua, meminta kopi dari akte pendirian, SK pengesahan Menteri Kehakiman, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapepam, SK Presiden untuk disimpan dalam file permanen. Yang ketiga, mencocokkan data yang ada dalam akte pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah harus diperiksa. Menjelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Pertama, berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Yang kedua, jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock baik dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Yang ketiga, rincian pemegang saham. Pemeriksaan dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning atau defisit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke retained earnings atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup memadai. 7. Seandainya ada pembagian dividen, diperiksa apakah A. Dividen dibagikan dalam bentuk cash dividen, stock dividen, atau property dividen. B. Pencatatannya sudah benar pada waktu deklarasi maupun pembayaran dividen. C. Sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang melalui notulen rapat direksi dan RUPS. 8. Memeriksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor. Kalau ini terjadi, harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. 9. Mempertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. 10. Seandainya ada treasury stock. Yang pertama,
memeriksa bukti pembelian dan otorisasinya. Yang kedua, memeriksa bukti penjualannya dan otorisasinya jika treasury stock dijual kembali. Yang ketiga, menanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock. Yang keempat, memperhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Yang ke-11, memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Yang ke-12, membuat kesimpulan mengenai kewajaran permodalan.